Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fitriansyah dengan NIM 202404101118. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Ikatan kimia itu adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa, yang memungkinkan mereka ini untuk bergabung dan membentuk suatu struktur yang stabil. Ikatan kimia juga dia terbentuk karena interaksi antara elektron-elektron di sekitar inti atom, terutama elektron valensi yang berada di lapisan terluar. Adapun beberapa jenis ikatan kimia yang ditemukan, dia terbagi menjadi 4 jenis. Adapun jenis yang pertama yaitu ikatan lonik. Nah, ikatan lonik ini dia terjadi ketika atom-atom yang terlibat dalam pembentukan senyawa yang saling mentransfer elektron. Salah satu atom akan kehilangan elektronnya, yaitu menjadi ion positif atau kation. Nah, bagaimana dengan atom lainnya? Nah, sedangkan atom lainnya akan menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Dan dia juga ini mempunyai gaya tarik-menarik, yaitu gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif yang membentuk ikatan ionik. Nah, adapun contohnya, ikatan antara natrium Na dan klor Cl membentuk natrium klorida Na dan Cl. Nah, natrium ini akan kehilangan satu elektron jadi Na positif. Sedangkan klor menerima satu elektron menjadi Cl negatif. Nah, gaya tarik elektron antara ion Na negatif dan Cl positif, yaitu dia membentuk ikatan ionik. Adapun ikatan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen dia terbentuk ketika dua atom berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Dan dia juga ini biasanya terjadi antara atom-atom non-logam bersifat yaitu ikatan kovalen sederhana atau tunggal. Ikatan kovalen sederhana ini yaitu dua atom yang berbagi satu pasangan elektron. Adapun ikatan yang kedua yaitu ikatan kovalen ganda. Ikatan kovalen ganda ini yaitu dua atom berbagi dua pasangan elektron. Dan ada juga ikatan kovalen triple, yaitu dua atom berbagi 3 pasangan elektron. Saya akan memberikan contoh ikatan antara dua atom hidrogen H2, di mana kedua atom hidrogen ini dia berbagi satu pasangan elektron untuk membentuk molekul hidrogen. Nah, untuk ikatan ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini dia terjadi antara atom-atom logam yang saling berbagi elektron. Valensinya yaitu elektron-elektron ini tidak tertarik pada atom tertentu dan bergerak bebas dalam suatu lautan elektron yang memberi sifat khas logam seperti konduktivitas listrik dan fleksibilitas. Adapun contohnya ikatan ini yaitu ikatan logam ini dia terjadi pada unsur-unsur logam seperti tembaga atau Cu atau besi yaitu Fe. Dalam struktur logam, atom-atom logam juga ini membentuk kisik kristal yang dikelilingi oleh elektron bebas yang dapat bergerak di antara atom-atom tersebut. Nah, untuk ikatan yang keempat atau ikatan yang terakhir yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini bukanlah ikatan kimia yang sangat kuat seperti ikatan ionik atau kovalen lainnya, tetapi dia ini merupakan interaksi antara molekul-molekul yang mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen.
Dan dia juga ini ada gaya tarik tersendiri, yaitu gaya tarik ini penting dalam banyak proses biologi, seperti pembentukan struktur DNA. Adapun contoh ikatan hidrogen ini, dalam air H2O, molekul air membentuk ikatan hidrogen antara atom hidrogen dari satu molekul dan atom oksigen dari molekul air lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan ikatan kimia ini, yaitu dia terbagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis yang pertama yaitu elektronegativitas. Dia ini mempunyai kemampuan, Adapun jenis yang pertama yaitu elektronegativitas, yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Perbedaan elektronegativitas yang besar antara dua atom akan cenderung membentuk ikatan ionik, sementara perbedaan yang lebih kecil akan membentuk ikatan kovalen. Nah, adapun jenis yang kedua yaitu energi ionisasi dan afinitas elektron, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom. Dan dua energi juga ini dia punya perbedaan masing-masing, yaitu adapun yang pertama ionisasi atau energi yang dilepaskan ketika atom untuk menerima elektron, dan perbedaan afinitas elektron. Dia juga ini dapat memengaruhi jenis ikatan yang terbentuk. Dan adapun jenis yang ketiga atau jenis yang terakhir yaitu konfigurasi elektron, atau atom akan kehilangan. Adapun jenis yang ketiga yaitu jenis konfigurasi elektron. Atom akan berikatan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil seperti konfigurasi gas mulai oktet. Adapun jenis yang terakhir yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini yaitu atom akan berikatan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil seperti konfigurasi gas mulai oktet. Baik, ikatan kimia ini sangat penting dalam kimia karena mereka menentukan sifat-sifat dan kimia dari zat yang terbentuk. Sebagai contoh, senyawa dan ikatan ionik seperti Na dan Cl memiliki titik leleh yang tinggi dan bersifat konduktif dalam keadaan larutan. Sedangkan senyawa dengan ikatan kovalen seperti air memiliki titik didih yang relatif rendah dan tidak menghantarkan listrik. Baik, mungkin segitu saja materi yang saya bawakan hari ini. Apabila ada salah kata, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.